Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada. Kita kembali dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kuatkanlah hatiku, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Percayalah, Tuhan selalu ada pada setiap kita. Dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Harapkanlah kepada Tuhan dalam segala apa yang menjadi masalah persoalanmu. Dia ada di dalam engkau. Dia ada di sekitarmu, dia ada di dalam kehidupanmu. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menangkapku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan percayalah saudara, Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia sanggup untuk menolong engkau. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan mengangkat engkau. Sanggup janjinya ya dan amin, firman-Nya selalu digenapi. Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tak tinggalkanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan kita sembah Dia. Sungguh Bapa, aku percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami. Hidup kami selalu aman di dalam Engkau. Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa. Haleluya, haleluya.
Kami mau terus mengikuti teladan-Mu ya Bapa. Kami mau mengikuti apa yang ada dalam kebenaran firman-Mu ini. Hidupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamahan dan urapan-Mu memulihkan setiap kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus belajar Bapa akan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu. Kami mau dimengertikan Bapa dengan hikmat-hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut Tuhan pengajaran-Mu hari ini. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman ya. Saya tetap lanjut dari yang kemarin. Demikianlah perempuan itu berangkat di ayat 25 sampai ayat 37. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Kemarin kan dia sudah naik keledainya. Segera sesudah abdi Allah itu melihat dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, jadi kepada pengerjanya gitu ya. Lihat perempuan Sunem itu datang. Lari menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Imannya yang mengatakan selamat. Nah, dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Abdi Allah ini tahu orang yang susah. Abdi Allah ini mengerti orang yang sangat membutuhkannya. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Tuhan tidak memberitahukan apa-apa ya kepada abdi Allah itu. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Diperintahkannya. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Jadi perempuan itu meminta supaya Elisa datang ke rumahnya. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah itu, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kematian itu sudah menjadi satu fatal. Kematian dalam segala hal. Ini kematian dalam tubuh ya. Itu waduh sudah nggak mungkin terjadi. Apalagi kalau saudara mengalami kematian ekonomi, saudara mengalami kematian
pekerjaan, ya kematian dalam keluarga, rumah tangga mungkin yang sekiranya sepertinya mati, tidak ada kehidupan, percayalah, jangan ragu-ragu. Tuhan Yesus sanggup untuk menghidupkan kembali melalui siapa? Abdinya. Saudara harus percaya kepada hamba Tuhan. Jangan datang kepada orang-orang yang bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan palsu tidak bisa. Apalagi orang-orang pintar, orang-orang berilmu, saya rasa juga tidak bisa. Lebih baik saudara datang kepada abdi Allah yang Tuhan urapi dia, yang Tuhan pakai dia. Percayalah, berdoa dengan mujizat dan kuasanya, engkau akan memperoleh semuanya. Karena kemana saudara pergi itu yang menjadi penentu di dalam kehidupan saudara. Di sini ada 3 hal ya. Kemana kita membawa masalah dan pergumulan kita akan menentukan kemampuan kita dalam menyelesaikan persoalan. Kalau kita membawa masalah itu ke dukun atau ke orang yang belum bertobat, maka keputusan dan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah akan berbeda dengan kita datang kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan. Kalau kita mengadu kepada Tuhan dan hamba Tuhan yang diperkenan Tuhan, maka 1, kita akan didoakan. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah kunci untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita akan diimbangi ke jalan Tuhan. Kita akan dibimbing ke jalan Tuhan. Bukan sekedar kita menyelesaikan masalah, tetapi bagaimana kita dapat menyelesaikannya di dalam terang firman Tuhan. Nah, perbedaannya di sini gitu ya. Tetapi sulit untuk orang-orang mengimani dan mempercayainya. Kebanyakan mereka lebih senang datang ke dukun, tokcer, jalan tol gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi Tuhan tahu saat emergensi ataupun tidak. Tuhan tahu, oh ini sangat-sangat membutuhkan, ini sangat. Tuh saya yakin dan percaya ketika Tuhan mau, aku mau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak kok mujizat terjadi. Ketiga, kita akan diarahkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kenapa hal ini terjadi? Mengapa? Nah, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan itulah yang membawa kita dalam kesempurnaan Kristus. Kalau kita belum mengerti, tidak akan pernah terjadi kesempurnaan Kristus. Tuhan tunjukkan, Tuhan mau saudara itu sangat-sangat mengerti dan saudara mengalaminya. Hal yang keempat, kita akan diberikan jalan keluar seturut firman Tuhan. Alkitab sudah mengajarkan kita kalau kita berjalan seturut kehendak Tuhan, maka diberkatilah langkah-langkah hidup kita. Ketika kita mengatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita, terang bagi jalan-jalan kita, maka engkau akan diberkati dengan luar biasa. Terbukti dengan seorang anak yang sudah mati ini tadi loh, seorang anak yang sudah mati kemudian hidup kembali. Kenapa? Karena ibunya lari kepada Tuhan, datang mengadu kepada hamba Tuhan dan abdi Allah di Gunung Karmel itu tadi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa seringkali kita tidak lari kepada Tuhan dan hamba Tuhan? Seringkali kita larinya ke tempat yang salah, ke tempat orang-orang pintar. Tapi mari saya katakan mulai hari ini, setelah kita diajari oleh firman ini, kita datang mencari wajah Tuhan dan kita datang kepada Tuhan melalui hamba-hambanya. Karena kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Saudara harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena saudara mungkin ya dalam Alkitab sudah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita terus mengandalkan kekuatan sendiri, maka yang rugi bukan hamba Tuhan tetapi diri kita sendiri. Mari kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena adanya pengalaman-pengalaman traumatis ya. Mungkin pernah mengalami pengalaman yang pahit, yaitu ada hamba Tuhan yang mengecewakan, menyakitkan dan melukai sehingga dia menggeneralisasikan bahwa semua hamba Tuhan itu sama. Jadi seperti
laut sama asinnya gitu ya. Jadi paling podo ae, paling ya gitu-gitu aja. Sama-sama hamba Tuhan, nggak mau aku nanti kecewa dan aku trauma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita salah paham dengan Tuhan, karena itu adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya ketika saudara tidak berpikir yang negatif, saudara juga akan memiliki pemikiran yang positif untuk hamba-hamba Tuhan itu. Jangan putuskan untuk saudara tidak datang kepada hamba Tuhan lagi. Hamba Tuhan tidak akan sama satu dengan yang lainnya, pasti ada yang berbeda. Sehingga saudara punya prinsip bahwa mengadu kepada hamba Tuhan tidak akan memberikan jalan keluar. Paling ya tetap gitu-gitu aja. Hamba Tuhan yang diperkenan Tuhan pasti sudah diberi kuasa untuk melepaskan setiap orang dari pengalaman-pengalaman traumatisnya. Saya yakin dan percaya ada kedamaian, ada sukacita yang besar. Kita menganggap hamba Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Seringkali orang berpikir hamba Tuhan hanya tahu urusan-urusan gereja, tidak mengerti urusan bisnis. Jadi buat apa masalah bisnis kita membawanya kepada hamba Tuhan? Ini juga keliru, karena Tuhan adalah Allah yang empunya segalanya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang memberi kita kesempatan untuk mengelola segala yang kita miliki saat ini. Maka seorang hamba Tuhan yang diperkenan akan diberikan kuasa dan hikmat Tuhan dalam menolong orang yang Tuhan percayakan untuk dilayaninya. Saudara percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu masing-masing ya, kalau Tuhan mempercayakan dengan segala otoritasnya, hikmatnya, itu bisa loh dalam apapun gitu, dia tahu. Apalagi hamba Tuhan itu yang diberi karunia gitu ya, dia tahu, pasti tahu, yang bisa mendengar suara Tuhan, yang bisa melihat. Waduh, kuasanya itu akan mengalir terus dan mengalir. Jadi saudara jangan sampai saudara karena kecewa dengan hamba Tuhan yang satu dan menyamakan dengan hamba Tuhan yang lain. Jadi saudara harus mengerti akan hal ini dan membedakan ini. Dan yang mau saya katakan, ketika saudara dikecewakan atau saudara bagaimana dengan seorang hamba Tuhan ini, jangan jemu-jemu untuk mencari hamba Tuhan yang lain, yang saudara pasti akan tahu, oh si A ini loh, coba doa di sana, nanti rasakan ada mujizat, ada kuasa gitu ya. Kalau hamba Tuhan ini berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia sembunyi-sembunyi, itu bisa dikenal loh sama orang. Sedangkan dia sendiri itu gak kenal dengan orangnya, tetapi dia dikenal oleh orang-orang itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mencari hamba-hamba Tuhan yang benar-benar diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Karena kita tidak menganggap bahwa jalan Tuhan itu penting. Buat banyak orang bahwa urusan janji Tuhan adalah urusan ke sorga saja. Tetapi urusan dunia ini tidak perlu ke hamba Tuhan. Nah, jangan sampai salah. Baginya yang terpenting adalah mampu menyelesaikannya. Tuhan selalu punya jalan untuk segala persoalan yang kita perlukan dalam hidup ini. Ya, bagus kalau saudara bisa, saudara memiliki, saudara mampu dengan iman percayamu, engkau mampu bahwa engkau bisa lakukan, tetapi jangan andalkan manusia dan jangan engkau menyimpang ke jalan yang lain, tetapi tetap bersunggur dan bersujud di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang sanggup menyelesaikan masalah saudara. Yang saya katakan, kalau saudara tidak mau ke hamba-hamba Tuhan itu, silahkan jangan ke jalan yang lain, bersunggur di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan yang sendiri akan memberikan jawaban kepada saudara. Amin. Apapun yang terjadi, saudara harus tetap bersandar sepenuhnya. Hal yang kelima, karena merasa belum waktunya untuk datang kepada hamba Tuhan, baginya untuk datang kepada Tuhan nanti saja. Kalau sudah tidak ada jalan sama sekali, baru datang kepada hamba Tuhan. Waduh, saya mau tegaskan bahwa Tuhan bukanlah langkah terakhir kita.
Tuhan harus menjadi langkah awal kita, karena apapun yang kita mulai dengan Tuhan akan kita akhiri dengan penuh kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sampai saudara salah nanti aja kalau sudah mentok, sudah nggak ada, aku baru ke Tuhan. Tidak, tetapi terus jalani. Datang kepada hamba-hamba Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan. Di dalam doamu ada kuasa yang dinyatakan, ada mujizat yang diberikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menunda-nunda persoalan hanya karena tidak mau datang kepada Tuhan. Maka kita akan semakin jauh dari perkenanan Tuhan. Tetapi saya mau Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban berat saudara, datanglah kepada Tuhan, Dia siap sedia untuk memberikan pertolongan kepadamu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan wejangan yang luar biasa, sehingga anak-anak-Mu tidak akan salah jalan Tuhan untuk mendapat perlindungan, untuk mendapat pertolongan. Mampukan mereka Bapa untuk sujud menyembah di bawah kaki-Mu. Ketika mereka tidak bisa Tuhan, Engkau kirimkan hamba-hamba Tuhan yang sesuai apa yang mereka butuhkan. Hamba-Mu yakin dan percaya kuasa keilahian akan menyertainya. Bapa, terima kasih, hari ini adalah hari yang istimewa Tuhan, terlebih bagi anak-anak kaum muda. Engkau memberkati mereka Bapa di dalam segala urusan mereka, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala roh jahat yang berusaha untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah anak-anak muda ini Tuhan boleh merasakan dan menikmati sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas kami semua Bapa. Dan biarlah esok yang mereka akan mengikuti ibadah online juga dari GKI Jehovah Rafa, biarlah mereka mempersiapkan hati dan dirinya benar-benar mengemati akan kebenaran firman-Mu yang esok akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa kasih anugerah menyertai mereka. Hikmat marifat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka, sehingga mereka mengerti semuanya, karena firman-Mu menguatkan di dalam setiap jiwa anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, diberkatilah mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.